وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah kaum muslimin salat maghrib masjid Jami' Baitul Azim yang dimuliakan Allah Taala, sambil kita niat dalam hati iktikaf, nawaitul iktikaf di masjid sunnatan lillahi ta'ala. Allah berikan kepada kita pahala setiap detik dan detak jantung kita dalam menunggu datangnya panggilan yaitu salat Isya. Marilah kita isi bersama dengan kajian ilmu berkaitan dengan ilmu yang paling utama di antara semua ilmu di dalam ajaran Islam, ialah kajian tauhid. Maka pada malam ini kita akan kaji sambungan daripada pengajian yang kemarin berkaitan dengan yaitu alhamdulillah. Termasuk di antara perkara tauhid berkaitan dengan masalah keimanan kita kepada Allah Taala, yaitu percaya kepada silsilah Nabi Muhammad SAW berasal daripada keturunan orang-orang yang suci, ayah Nabi, kakek Nabi, nenek Nabi, ibu Nabi, sampai kepada jad-jadnya, kakek-kakek neneknya Nabi, sampai kepada Sayyidina Ibrahim, sampai ke atas hingga kepada Adam. Silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW tidak ada satupun yang ahli syirik, tidak ada satupun yang menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Semuanya beribadah dengan agama yang lurus. Maka mayoritas jumhur ulama meyakini bahwa ibunda Nabi dan ayah Nabi termasuk di antara ahli surga. Mereka bukan ahli syirik, tidak pernah melakukan perbuatan menyebutkan Allah Ta'ala dalam kehidupannya. Kemudian hal ini dikuatkan dalam beberapa riwayat, dikatakan bahwa mari kita udah kaji kakek Nabi namanya Amir, Abdul Muttalib itu nama aslinya Amir. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qutaibah, dikatakan juga namanya adalah Syaibatul Hamdi. Cuma masyhur dengan panggilan Abdul Muttalib karena ayahnya Abdul Muttalib ini yang aslinya namanya Amir dan Qutaibah, Amir dan Syaibah. Ayahnya itu yang bernama Hashim, dia berkata kepada saudaranya yang namanya Muttalib, sedangkan dia berada di kota Mekah. Saat dia sudah hampir meninggal dunia, didekati oleh malaikat maut, dia mendapati saudaranya di negeri Yasrib. Yasrib ini yaitu Madinah. Jadi saudara daripada Hashim namanya Muttalib ini berada di Mekah, sementara Hashim pada waktu itu berada di Yasrib, Madinah. Dan Hashim ini ketika di Madinah hampir wafat ya, dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian datanglah Muttalib dari kota Mekah Muttalib datang dari kota Mekah untuk mengunjungi adiknya yang katanya sakit di kota Madinah. Yang adiknya ini namanya Hashim. Kemudian didapati ternyata wafat. Hashim ini meninggal dunia. Ketika dia dapati Hashim ini meninggal dunia, di situ ada anak laki-laki namanya Amir. Amir atau yang dipanggil dengan nama Syaibah. Disebut juga Syaibatul Hamdi. Syaibah nama asli daripada Abdul Muttalib dan Qutaibah nama asli daripada Abdul Muttalib. Jadilah yatim dia tuh.
budakku. Jadi dalam riwayat yang lain dia katakan ini budakku. Dan kemarin kita jelaskan riwayat yang lain lagi. Sekarang riwayat yang lain lagi. Dalam riwayat ini Abdul Muttalib mengatakan, wa abdi, dia di atas ontaku ini, anak muda ini adalah budakku. Dia tidak mau bilang anaknya, anak sepupu. Dia tidak mau bilang anak sepupu. Dia tidak mau bilang itu anak saudaranya, yaitu Hasyim yang sudah wafat. Kenapa dia tidak mau mengatakan itu anaknya? Tadi dia katakan abdi itu adalah budakku. Karena waktu itu memang banyak budak diperjualbelikan. Masa itu masih ada perdagangan manusia. Dan kenapa dia tidak mengakui itu sebagai anak sepupunya? Hayaan ayyakula ibnu akhi, hayaan ayyakula ibnu akhi. Dan karena dia merasa malu untuk mengatakan bahwa itu adalah putra saudaranya. Entah apa alasannya, pokoknya dia malu. Jadi ketika masyarakat Makkah itu bertanya, siapa di atas ontamu itu, wahai Muttalib, maka dikatakan budakku. Alasannya kenapa? Karena malu kalau dikatakan itu putra daripada saudaranya. Tak apa malunya dia. Wallahu a'lam. Pokoknya dalam riwayat ini dikatakan beliau malu. Falamma ahsana min halihi azhara annahu ibnu akhihi. Kemudian kemudian berubah cara berfikirnya, dia tidak merasa malu lagi. Akhirnya dia mengakui secara terang-terangan bahwa anak yang di atas onta itu bukanlah budaknya, tapi itu adalah anak daripada saudara kandungnya yang sudah wafat, itu Hasyim. Kakek Nabi juga Hasyim. Kakek Nabi yang kedua, kakek Nabi yang pertama adalah Abdul Muttalib, yang kedua Hasyim. Jadi dia akhirnya mengakui bahwa yang di atas onta itu adalah anak daripada Hasyim. Nah, wa kana yuqalu lahu al-fayal bijudi, wa kana min hikayati Quraisy, wa kana ya'muru auladahu bitarki sunnah. Akhirnya kemudian Muttalib ini menyesal. Tidak ada untungnya kalau dia mengatakan itu budaknya. Akhirnya dia jujur berkata bahwa ini adalah putra daripada saudara kandungku. Tapi masyarakat sudah terlanjur mengatakan, oh iya, itu adalah budakmu. Maka mereka panggilan dia Abdul Muttalib, budak si Muttalib. Budak si Muttalib. Budak Muttalib. Dan padahal Muttalib ini adalah pakciknya, saudara kandung daripada ayahnya, yaitu Hasyim yang sudah meninggal dunia. Dan karena dia sudah menyesal, akhirnya dia mengakui, tapi masyarakat tidak mau lagi memanggil dengan panggilan asli. Tidak mau dipanggil Amir, tidak lagi dipanggil dia dengan Syaibah. Nama asli pemberian orang tuanya, Amir dan Syaibah. Dan jadi sampai dalam silsilah yang kita kenal pun kita selalu memanggil Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kita tidak bilang Abdullah bin Amir atau Abdullah bin Syaibatul Hamdi, Syaibah. Kita tidak pernah mendengar. Kalau kita dapat dalam pengajian, berarti benar bahwa nama aslinya bukan Abdul Muttalib, ayah daripada Abdullah, kakek pertama Nabi. Dan wa kana yuqalu lahu al-falyatu li judihi wa kana min hukama'i Quraisy wa kana ya'muru awladahu bi tarki zulmi wal baghi wa yahithuhum 'ala makarim al-akhlaq wa yanhahum 'anil umuri dani'ati. Dan adalah Abdul Muttalib yang nama aslinya ini Syaibah. Abdul Muttalib yang nama aslinya Syaibah atau Amir, atau apa namanya, Amir. Ketika dia dewasa, dia menjadi salah seorang yang dermawan sekali. Abdul Muttalib ini terkenal sebagai tokoh masyarakat bangsa Arab pada waktu itu. Jadi suku-suku di Mekah itu ramai. Ada suku Minang, di Aceh ada suku Minang, suku Gayo, ada suku Simelu, ada suku Pidi, ada suku Aceh Halil, ada suku Sigri, ada suku Gayo, ada Tamiang, macam-macam suku. Yang paling menonjol suku Quraisy. Dan di antara Quraisy yang paling menonjol adalah Abdul Muttalib. Kenapa? Li'annahu fayal, karena dia sangat dermawan. Jadi dia karena sangat dermawan,
terjadi dalam masyarakat. Nah, jadi kalau jadi hakim itu mestinya begini hakim. Hakim di Indonesia, mau hakim pengadilan negeri, mau hakim lalu lintas, mau hakim mahkamah syariah, mestinya mencontoh kepada kakek Nabi Abdul Muttalib atau Amir itu Syaibatul Hamdi. Nah, orang yang ahli, orang yang sangat bijak di kalangan bangsa Quraisy, sehingga diambillah pendapatnya untuk memutuskan sengketa. Harus sayang seorang kakek itu ke masyarakat. Wa kana ya'muru auladahu bi tarki zulmi wal baghi. Kakeknya ini Abdul Muttalib ini ketika dia dewasa dan menjadi salah satu tokoh yang bijak di bangsa, di kalangan bangsa Arab, dia selalu mengajak orang, terutama anak-anaknya. Apa yang diajak? Meninggalkan perbuatan zulmi, perbuatan zalim. Nah, dari sini kan kita sudah nampak. Berarti ada jahiliyah yang pada waktu itu luar biasa merebak. Ini dicegah oleh Abdul Muttalib. Ayat daripada Abdullah, ayat Nabi, kakeknya Nabi. Adalah kakeknya ini memerintahkan putra-putranya untuk meninggalkan perbuatan zalim, perbuatan aniaya, kejahatan ditinggalkan, perbuatan menyakiti orang, menganiaya orang, bersikap tidak adil, mengintimidasi, menganiaya, berbuat sewenang-wenang. Diperintahkan kepada semua putra-putranya untuk meninggalkan perbuatan zalim tersebut. Wal baghya, dan perbuatan mungkar yang tidak disukai. Wa yahithuhum ala makarimil akhlaqi, dan dia sangat menganjurkan anak-anaknya itu untuk melakukan yaitu akhlak-akhlak yang sangat mulia. Nah, jadi ini kan cikal bakal dari keturunan yang baik, lahirlah bibit yang baik. Dari kakek yang baik lahirlah putra yang baik Abdullah, dari putra yang baik Abdullah lahirlah cucu yang paling utama di antara semua manusia. Kan tidak mungkin Abdul Muttalib ini ahli neraka, tidak mungkin juga ayahnya ahli neraka, tiba-tiba lahirlah orang yang paling mulia. Nah, jadi ini kalau paradoks, perbedaan tajam antara akidah salafi wahabi dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau dibilang apakah mereka masih masuk dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, diragukan mereka itu masuk dalam kelompok ahlu sunnah wal jamaah, meskipun mereka mengklaim diri mereka ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Paradoks sekali, bertentangan sekali dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i akidahnya seperti ini, Imam Hanafi seperti ini, Imam Syafi'i seperti ini, Imam Malik seperti ini, Imam Ahmad bin Hanbal yang dikatakan oleh kaum salafi wahabi bahwa dia termasuk imamnya mereka karena ahli di bidang hadis, mereka selalu merujuk kepada Imam Ahmad bin Hanbal dalam perkara hadis. Maka ternyata Imam Ahmad bin Hanbal pun berakidah sama seperti Imam Syafi'i. Karena kenapa? Ya gurunya Imam Ahmad bin Hanbal tidak alim dia kalau tidak berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ahli hadis, ulama hadis. Dia tidak bisa untuk masuk menjadi mujtahid kalau tidak menghafal ribuan hadis. Kalau tidak bisa membedakan hadis palsu, hadis munqati, hadis yang terputus sanadnya, hadis lemah, hadis hasan, hadis sahih, hadis mutawatir, hadis hasan. Kalau tidak mampu dia hafal dan kuasai, bukan cuma hafal, tapi bisa memilah-milah, membeda-bedakan hadis dari tersebut. Baru dia boleh menjadi ulama mujtahid, ulama yang bisa untuk menyimpulkan kesimpulan hukum dalam satu masalah yang muncul di era kehidupannya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Di kaum salafi mereka mengatakan imam mereka adalah Ahmad bin Hanbal, tapi dalam akidahnya kok beda. Akidah mereka terang-terangan mereka mengatakan Abdullah ahli neraka, ibunda Nabi Aminah juga ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Kalau yang sudah masuk keluar, jangan gabung lagi. Kalau sudah masuk keluar, jangan lagi gabung di situ. Bahaya tuh kalau kita mengitikadkan mama Nabi, ayah Nabi itu ahli neraka. Bahaya besar. Dan dalam
Betul Aminah sempat ketemu sama anaknya karena dia melahirkan dan anaknya sempat dalam buayannya, dalam asuhannya sampai usia 6 tahun. Tapi kan belum jadi nabi, belum diangkat jadi rasul, belum berdakwah, masih bayi, masih anak kecil 6 tahun nanti. Kan Nabi tidak bilang sama ibunya, saya adalah nabi, berimanlah kepada Allah semata, lakukanlah syariat Islam. Tidak. Berarti apa ajaran, apa amalan, apa ibadah, apa akidah tauhid daripada Aminah? Akidahnya seperti sama seperti orang tuanya. Wahab, Aminah binti Wahab. Dan kalau nanti kita baca silsilahnya Aminah sampai juga kepada silsilahnya Abdullah. Satu kakek mereka pada kakek yang kesekian. Kalau tidak salah kakek yang ke-6 nanti kita bahas di depan. Jadi ketemunya nanti pada satu keturunan dan keturunan itu kemudian bercabang kepada ayah dan kepada ibunya. Maka asal usul tadi itu berasal daripada bibit-bibit yang suci semua, rahim-rahim yang suci semua. Nah, dan kemudian Abdul Muthalib tersebut di samping dia menganjurkan kepada putra-putranya, memerintahkan kepada putra-putranya meninggalkan perbuatan zalim, aniaya dan kejahatan, juga menganjurkan kepada anak-anaknya, putra-putranya untuk melakukan akhlak-akhlak yang mulia. Dia berikan contoh akhlak mulia, menolong orang miskin, membantu orang susah, memberikan orang kehausan air minum. Maka dia menjadi juru minum untuk orang-orang yang ziarah dari seluruh pelosok Arab menuju ke tanah Mekah untuk ziarah ke Ka'bah. Mereka menjadi juru minum, memberi minum air orang, memberi minum kepada orang yang sedang tawaf, sedang ziarah ke kota Ka'bah adalah bentuk satu kemuliaan di bangsa Arab pada waktu itu. Kalau kita kadang-kadang malu kita ke sini, ada datang orang ke masjid kemudian kita lihat ada orang datang ke masjid, kita tolong kasih air minum kepada mereka. Kadang-kadang kita gengsi, ternyata itu sangat mulia sekali. Nah, juru memberi minum kepada orang-orang yang ziarah ke tanah suci Makkah, khususnya untuk az-zahirin yang berziarah ke Ka'bah dalam tujuan untuk tawaf. Apakah tawafnya sembah berhala atau tidak sembah berhala? Tapi yang tujuannya adalah untuk tawaf, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Meskipun kebanyakan di kalangan Arab pada waktu itu sudah terpengaruh dengan faham paganisme. Ini jadi pertanyaan kepada kita. Dari mana munculnya penyembahan berhala ini? Kenapa Mekah pada waktu itu penuh Ka'bah di dalamnya dengan berhala-berhala yang besar? Ada Manat, ada Hubal, ada Lata. Itu berhala yang dianggap sebagai tuhan-tuhan paling berpengaruh. Manat, Lata, Hubal. Nah, dari mana asal mulanya berhala-berhala tersebut? Padahal kalau melihat kepada sejarah, yang pertama menduduki kota Mekah adalah Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama tinggal ibunya dengan Ismail masih kecil, masih ketek, masih bayi. Tidak ada orang di kampung itu. Menurut pendapat masyhur yang diambil oleh ahli sejarah, tidak ada orang yang tinggal di kota Bakkah. Dulu Bakkah namanya, bukan Makkah. Tidak ada satu orang tinggal di situ. Tidak ada air, siapa mau tinggal di situ? Sungai nggak ada, pohon nggak ada. Oh, nggak ada sungai, nggak ada pohon, ngapain kita tinggal di situ? Cari mati kita tinggal di kampung nggak ada sungai, nggak ada pohon, nggak ada air. Digali sumur nggak keluar air. Sejak Nabi Ismail kemudian dengan irhas begini ya, kadang-kadang orang sana mengartikan mukjizat. Nah, yang setahu saya dalam ilmu saya yang saya kaji, ada beberapa hal yang masuk dalam klasifikasi pembagian sesuatu yang keluar daripada adat, keluar daripada kebiasaan, nggak masuk akal, tapi mungkin menurut kuasa Allah Ta'ala. Contoh, baru-baru ini di Semeru apa yang terjadi? Ada nonton TV nggak Bapak Ibu? Susah juga kita bilang TV haram ya. Ternyata TV itu membawa manfaat juga, tergantung apa yang ditonton. Ya, mau kita tonton berita, tahulah kita ternyata di sana di belahan bumi lain di Pulau Jawa masih dalam wilayah Indonesia ini
daripada gunung Merapi. Kemudian keluar laharnya lahar dingin. Rumah semuanya tertimbun. Kita kalau bicara itu teringat nih tanggal 26 Desember kemarin tsunami. 17 tahun yang lalu. Enggak lama lagi jadi dongeng nanti kalau enggak kita ingat. Seolah dongeng tsunami itu. Tapi saksi itu masih ramai sekarang. Saya rasa bapak-bapakku jadi saksi itu waktu itu. Apa yang terjadi ketika ada salah seorang tim rescue, tim penolong, tim kemanusiaan masuk ke sebuah perkampungan yang tertimpa musibah itu, hampir boleh dikatakan semua rumah itu sampai ke atap tertimbun oleh debu, asap, debu-debu daripada gunung Semeru tadi tersebut. Semeru apa Semeru? Semeru. Ketika dijejaki oleh tim rescue itu, ada satu rumah yang tidak tertimbun sedikit pun. Itu viral di YouTube. Ada satu rumah yang tidak tertimbun sedikit pun. Kemudian polisi menggaris line, dibuat polis line. Ini aneh. Karena posisi rumahnya rendah. Sementara tetangganya di samping belakang dan di sampingnya lagi yang di kanan dan di kiri, kedua-duanya tertimbun dengan debu vulkanik tadi tersebut. Gunung Merapi tadi. Atapnya tertutup. Yang lucu, rumah tersebut rendah. Tapi jangankan rumahnya, pekarangannya pun, halaman depannya pun tidak tertimbun sedikit pun oleh debu muntahan dari gunung Semeru tersebut. Ada apa? Dilacak kepada masyarakat penduduk kampung, rupanya itu tempat seorang hamba Allah yang soleh yang mengajar ngaji anak-anak. Ya, tempat mengaji mulai tadi balai pengajian BP, balai sumber, rumah Quran, TPA. Jadi Allah Ta'ala nampakkan kepada kita bahwa orang yang mengajarkan alif ba ta, mengajarkan juz amma, mengajarkan iqra, mengajarkan Al-Quran sampai anak-anak itu bisa membaca Al-Quran, orang itu keramat. Coba lihat rumahnya aja nggak disentuh sama debu. Rumah yang lain itu tertutup semua. Mobil truk yang ada di tengah jalan nggak sempat berbalik arah, lari dari letusan gunung Merapi tadi, tertimbun semuanya. Truk tertimbun di jalan. Rumah itu tidak sedikit pun halamannya enggak, rumah di dalam pun bersih. Jadi ini kan Allah Ta'ala menampakkan kepada kita manusia, hai manusia pakai akal, coba lihat di kejadian. Masuk akal enggak kejadian seperti ini? Anda memulai. Tidak masuk akal, mestinya dia paling tenggelam. Kenapa? Karena rumahnya rendah, kanannya rendah. Tapi kanan kirinya tertimbun semuanya. Baru-baru kejadian lagi. Di mana kejadian tersebut? Saya lupa apakah di Makassar atau di Jawa. Ada sebuah ruko kebakaran. Ruko ini bukan ruko seperti kita bilang di mall, kayak di Tanah Abang tuh, pasar Tanah Abang. Di mana, Pak? Sekarang kalau kita lihatnya ya, ada sebuah pasar itu di dalamnya itu banyak kios-kios. Terjadi kebakaran hebat. Kemudian ketika habis sudah padam, mereka masuk ke dalam ingin mengecek bagaimana kondisi di dalam. Ternyata ada satu kios yang tidak disentuh sedikit pun oleh api. Padahal kios di atasnya terbakar, di bawahnya terbakar, sampingnya terbakar, sampingnya juga terbakar. Aneh, luar biasa aneh. Mungkin anak itu. Akhirnya dilacak, nyo sopo gede. Siapa punya gede ini? Sedikit pun tidak terbakar. Bahan makanan yang dijual di tempat tersebut, bahan dagangannya sedikit pun tidak disentuh api. Dilacak, ternyata ini hamba Allah yang soleh yang punya. Kenapa? Ahli sedekah. Dia ahli sedekah. Di samping mungkin ahli sedekah tapi nggak ikhlas mungkin. Ya, kalau ini mungkin ikhlas sekali. Sehingga Allah Ta'ala nampakkan keramatnya. Jadi
Maka sesuatu yang tidak masuk di dalam akal pikiran kita terbagi kepada beberapa kelompok. Yang pertama, irhas. Irhas peristiwa luar biasa yang terjadi pada seorang nabi waktu kecil. Nabi Muhammad dibelah dada, mestinya kan meninggal. Nabi Muhammad dari kita dan ya, itu datang malaikat Jibril Mikail ngambil Nabi Muhammad sedang main-main, sedang dengan saudara satu susuannya, putra daripada Halimah Sa'diyah. Kemudian diambil, kemudian dibelah. Habis itu digocak-gocak, dikeluarin apa ada di dalamnya itu, yang kotor dikeluarin, dibersihin dengan air Zam-Zam dari surga. Ada yang mengatakan dari sumur Telaga Kausar. Habis itu dibalikin lagi, disempurnakan lagi seperti sedia kala. Tidak ada cacat, tidak ada sedikit pun tanda bekas jahitan. Aneh, tapi nyata dan terjadi pada diri Nabi sebelum diangkat jadi Nabi. Itu namanya irhas. Peristiwa luar biasa yang terjadi pada seorang Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi. Maka kalau Nabi Isa alaihi salam putra daripada Maryam, bukan putra Allah, bukan putra Allah. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha al-Masih Isa ibn Maryam. Sungguh ada dua taukid. La qad kafara. Tiga taukid di sini. Tiga penguat. Marahnya Allah luar biasa. Bencinya Allah luar biasa. Murkanya Allah luar biasa sampai-sampai dalam ungkapan kalimat untuk menyatakan kafirnya orang itu dengan tiga ungkapan. Pertama, la, taukid, sungguh. Kalau dikatakan sungguh berarti jangan ragu. Qad, sungguh lagi. Qad ditakkid, qad untuk menunjukkan kepada pasti. Sungguh, pasti. Kafara, belum kafir. Kalau mereka berkata demikian, kafara, udah duluan mereka kafir. Jadi tiga kali kata taukid itu untuk menunjukkan kepada ancaman luar biasa kepada orang-orang yang telah mengatakan innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Allah Ta'ala itulah Al-Masih Isa. Allah Ta'ala itulah Isa. Isa itu adalah Allah. Jadi ungkapan yang seperti ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala sangat marah kalau kita berani mengatakan bahwa Isa adalah Allah, Allah adalah Isa. Isa adalah Allah, Allah adalah Isa. Atau kemudian ditakwil, diartikan kepada makna yang lain. Isa putra Allah. Allah adalah bapaknya Isa. Isa putra Allah. Allah adalah ayahnya Isa. Atau ditakwil lagi kepada makna yang lain. Isa adalah ruhullah. Isa adalah rohnya Allah Ta'ala. Allah meniupkan rohnya kepada Isa, maka Isa adalah rohnya Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala meniupkan rohnya kepada Isa, maka Isa adalah Tuhan. Karena bagian daripada Tuhan masuk di dalam jasmani daripada Isa. Kenapa? Rohnya Allah masuk ke dalam jasmaninya Isa. Maka bagian Tuhan itu ada pada Isa, maka Isa diklaim sah itu sebagai Tuhan menurut akidah kaum Nasrani. Maka Allah Ta'ala benci kalau kita mengatakan hal demikian. Ya toleransi, tapi kemudian jangan sampai kemudian ikut-ikutan mengiyakan. Jatuhlah kita ke dalam akidah yang sangat dimurkai, dimarahi, dibenci oleh Allah